Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu terasering. Nah, untuk mengetahui apa itu terasering sebenarnya, simak penjelasan video saya sampai selesai. Kamu pasti pernah melihat lereng gunung atau bukit yang dihiasi oleh undak-undakan sawah alias terasering. Entah ilustrasi atau melihat secara langsung, hal seperti ini kerap digambarkan pada pedesaan dengan mayoritas penduduknya ialah petani. Namun, apa itu terasering sebenarnya? Nah, untuk mengetahui kenapa lahan bukit atau gunung kerap dibuat sedemikian rupa, ada manfaatnya loh. Terasering sering dikembangkan pada wilayah lereng untuk mengurangi kecuraman. Untuk lebih memahami apa itu terasering, berikut ulasan selengkapnya. Jadi, terasering atau sengkedan merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air, sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Adapun tujuan terasering adalah untuk mengurangi kecepatan aliran air dan meningkatkan resapan air. Dengan begitu, tanah pegunungan dan perbukitan yang miring jadi dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Terasering juga bisa menjadi cara mencegah tanah longsor. Nah, sistem pertanian terasering pertama kali diterapkan di Asia Tenggara sekitar 2000 tahun yang lalu. Sistem ini dikenal sebagai sistem pertanian terasering laut atau sawah berundak, dan ditemukan di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand. Nah, sistem pertanian terasering dirancang untuk mengurangi permasalahan pada lahan berlereng dan bergunung-gunung. Dengan membangun teras-teras bertingkat, petani dapat memanfaatkan lahan yang sulit untuk diolah dan mengurangi erosi tanah. Sistem ini memungkinkan petani untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura dalam satu area lahan, serta memperluas kemampuan irigasi dan pengairan. Contoh penerapan sistem pertanian terasering di Asia Tenggara antara lain di wilayah Bali, Indonesia, yang memiliki sawah terasering sebagai ciri khasnya, dan di wilayah Benue, Filipina, yang memiliki teras padi yang megah dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Sistem pertanian terasering juga diterapkan di negara-negara lain di seluruh dunia untuk mengatasi permasalahan lahan yang serupa. Manfaat utama dari terasering adalah konservasi tanah dan air. Ini karena terasering adalah jenis struktur tanah yang dapat mengurangi kecepatan air yang bergerak melintasi permukaan tanah, sehingga dapat mengurangi erosi tanah. Dengan demikian, terasering dapat membantu proses perkebunan dan pertanian yang intensif. Nah, meski memiliki kelebihan dan manfaat dalam konservasi tanah dan air, terasering adalah jenis struktur tanah buatan yang juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah karena terasering merupakan struktur tanah yang tidak bisa terbentuk secara alami. Dengan kata lain, untuk membuat suatu lahan menjadi terasering harus dibuat secara sengaja oleh manusia. Adapun proses pembuatan terasering ini membutuhkan upaya dan biaya yang cukup besar. Tidak hanya sampai di situ, pemeliharaan dalam jangka panjang juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa terasering adalah suatu metode konservasi tanah dan air yang bertujuan untuk mengurangi laju aliran air sehingga dapat mengurangi erosi. Dengan begitu, tanah yang dibentuk dengan struktur terasering dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Namun, di sisi lain, terasering adalah struktur yang memerlukan upaya dan biaya yang sangat besar. Selain itu, perlu pemeliharaan dalam jangka panjang yang juga memerlukan biaya.